Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kembali kita bertemu di dalam sapaan pastoral. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan sebelumnya kita awali dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur pagi ini boleh bangun dalam keadaan baik dan sehat, itu semua berkat dari Tuhan. Ketika kami akan diperlengkapi dengan perenungan firman Tuhan, bawa kami ya Tuhan untuk selalu fokus dan tertuju kepada Tuhan, sehingga setiap perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya jemaat yang terkasih, pagi ini kita akan membaca perenungan firman Tuhan dari Amsal, pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, jemaat yang terkasih, belakangan kita melihat di dunia politik Indonesia, banyak sekali kita melihat video-video tentang adanya ujaran kebencian kepada oknum-oknum tertentu. Beberapa waktu lalu mungkin sebagian dari kita itu melihat ada video tentang keluarga dari Mahfud MD. Nah, di mana rumah dari Ibu Mahfud MD ini dikepung oleh sejumlah orang yang tujuannya adalah untuk melakukan teror. Nah, yang menariknya ketika Bapak Mahfud MD mengetahui kejadian ini, Bapak Mahfud MD tidak melaporkan tindakan teror itu kepada pihak yang berwajib. Nah, Bapak Mahfud MD ini mengatakan bahwa itu adalah tugas polisi untuk menindak mereka tanpa harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita melihat ujaran kebencian itu tidak hanya terjadi di dalam dunia politik, tetapi ujaran kebencian kalau kita melihat itu juga bisa terjadi di gereja-gereja Tuhan. Beberapa jemaat bisa mengalami kebencian atau sakit hati kepada salah seorang jemaat yang lain. Atau beberapa pelayan mungkin mengalami sakit hati atau benci kepada pelayan yang lain. Nah, tak heran banyak di antara jemaat gereja itu mereka bisa saling membenci dan akhirnya yang terjadi adalah perpecahan di dalam rumah Tuhan. Nah, maka kalau kita melihat ketika seseorang itu mengalami kebencian kepada orang lain, berarti sebenarnya orang tersebut belum memiliki hati yang berdamai dengan Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang memiliki kebencian kepada orang lain, berarti sebenarnya dia menanamkan satu kebodohan di dalam dirinya karena dia tidak mau berdamai dengan orang lain. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa lepas dari rasa kebencian itu? Sebagai umat Tuhan, patutlah kita berdamai terlebih dahulu dengan Tuhan. Patutlah kita meminta ampun kepada Tuhan, sehingga kebencian kita itu bisa kita keluarkan, bisa kita curahkan di hadapan Tuhan. Dan lebih baiknya lagi adalah ketika kita membenci seseorang, minta maaflah kepada orang tersebut. Jemaat yang terkasih, terkhusus pada suasana Natal saat ini, di mana Kristus datang ke dalam dunia itu untuk membawa pendamaian antara Allah yang kudus dengan kita yang berdosa. Kita sebenarnya adalah orang yang patut dibenci oleh Tuhan yang sudah menciptakan kita dengan penuh kasih. Tetapi Allah yang memberikan Tuhan Yesus ke dalam dunia supaya kita, orang yang bermusuhan dengan Tuhan ini, bisa berdamai dengan Allah. Untuk itu, mari kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Kristus mau datang ke dalam dunia, berdamai dengan kita manusia yang berdosa. Bagi kita saat ini yang mengingat, yang memperingati kelahiran Kristus di dalam dunia, mari kita memurnikan hati kita menyucikan hati kita dari setiap kebencian kepada oknum-oknum tertentu. Apakah itu keluarga kita, apakah itu tetangga kita, apakah itu sekitar jemaat kita. Mari meminta ampun di hadapan Tuhan
ketika kita masih memiliki kebencian kepada orang-orang tertentu. Karena Yesus datang untuk mendamaikan, untuk menyempurnakan kasih kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami diingatkan pada pagi ini ya Tuhan, untuk kami mau berdamai dengan orang-orang yang kami benci. Karena teladan Yesus yang sudah kami renungkan ya Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa, orang yang berdosa, memperdamaikan kami ya Tuhan. Kami yang seharusnya dimurkai Tuhan, tetapi Tuhan datang untuk mengasihi kami, mengampuni kami akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah itu boleh kami aplikasikan ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ampun Tuhan jika kami masih menyimpan rasa kebencian kepada oknum-oknum tertentu. Biarlah ya Tuhan, senantiasa Engkau yang hapuskan kebencian kami itu menjadi damai sejahtera. Dan kami mau meminta maaf kepada orang-orang yang kami benci, supaya terpancarlah kasih Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, pimpinlah jemaat Tuhan sepanjang hari ini dalam aktivitas mereka, supaya mereka tetap memiliki hati yang fokus kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan hati yang tulus. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.